Berat banget urusan administrasi, apalagi soal pengajaran. Bukan suatu hal yang bisa dipikir nanti. Menyusun RPS tuh gampang kok. Kalau CPL-nya tuh udah bener. Tapi kalau CPL-nya nggak jelas, ya udah pasti semua turunannya ya kayak contoh CPMK, sub CPMK, indikator, ya langsung kacau. Dan itu yang sering banget buat dosen mumet setengah mati apa lembur. Emang agak kacau sih ini. Sebelum lanjut, perlu diingatkan lagi, buat rekan dosen yang belum support channel ini, bisa banget buat support terus dengan cukup subscribe, biar nggak ketinggalan informasi dan sharing menarik lainnya. Oke, sebelum semuanya acak-acakan, gimana sih menyusun CPL yang bener, terukur, dan sesuai dengan regulasi terbaru? Panduan teknis menyusun CPL yang terukur dan relevan. Rekan dosen, CPL itu bukan kalimat yang bisa dibilang indah, tapi ini jadi janji akademik yang wajib dibuktikan sama rekan dosen. Ngeri ya, gitu udah janji-janjian kayak gini lah. Jadi harus benar-benar dipastikan. Sebelum merumuskan CPL, ada dua dokumen yang wajib harus dijadikan pijakan rekan dosen, yaitu Permendikbudristek nomor 63 tahun 2023 dan SNDikti tahun 2025. Karena dua regulasi ini ya yang memandu standar capaian pembelajaran di pendidikan tinggi. Untuk CPL sendiri dirumuskan berdasarkan 4 kompetensi KKNI. Isinya apa aja nih? Yang pertama, sikap, etika profesional, integritas, dan tanggung jawab. Yang kedua, pengetahuan, wawasan teoritis, dan konseptual bidang studi. Yang ketiga, keterampilan umum, yaitu kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan problem solving. Dan yang keempat, keterampilan khusus, yaitu keahlian teknis spesifik sesuai program studi. Nah, pas ngerumus CPL, rekan dosen tuh nggak boleh cuma ngulang kalimat kurikulum lama, tapi CPL tuh wajib banget buat ngikuti perubahan atau kebutuhan zaman saat ini, yaitu industri 5.0 atau 4.0, literasi data, kolaborasi lintas disiplin, dan keterampilan abad 21, yaitu kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Selain itu, CPL harus memenuhi beberapa prinsip juga, dan nggak boleh terlewatkan soal ini. Jelas, tidak multitafsir, terukur, dapat dibuktikan pencapaiannya, dapat diamati, itu berbasis perilaku nyata mahasiswa dan dapat dicapai, yaitu melalui proses pembelajaran di program studi. Dengan kata lain, CPL itu pernyataan kompetensi yang cukup realistik nih, bukan cuma harapan kosong. Nah, kalau penyusunan CPL udah kokoh, langkah selanjutnya itu kita menerjemahkan ke tingkat mata kuliah, penjabaran CPL ke CPMK dan sub CPMK. Oke, kita gambarkan biar gampang ya, takutnya nanti malah bingung nanti rekan dosen. Ibaratnya nih, CPL itu bangunan besar, CPMK itu ruangan-ruangannya. Jadi di sini udah paham ya kalau CPL itu penting banget. Proses berikutnya adalah memetakan CPL ke mata kuliah lewat matriks penjabaran, lengkap dengan bobot SKS. Semakin besar kontribusi mata kuliah terhadap CPL tertentu, ya otomatis juga semakin besar juga nih bobotnya di matriks. Sementara CPMK itu disusun dengan memadukan dua unsur. Oke, coba kita perhatikan nih. Kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah, bahan kajian yang ngedukung kemampuan tersebut. Bingung? Oke, biar gak bingung malah jadi stres, kita kasih contohnya aja deh. CPL itu buat menyatakan kemampuan analisis data ke mata kuliah statistik yang memiliki CPMK. Contoh nih, mahasiswa mampu mengelola dan menganalisis data kuantitatif menggunakan teknik statistik dasar. Terus CPMK nanti dijabarkan menjadi sub CPMK, yaitu capaian lebih kecil, spesifik, dan juga dicapai per pertemuan atau per unit pembelajaran. Misalnya nih, minggu ketiga, mahasiswa mampu menggunakan uji normalitas. Nah, minggu keempatnya, mahasiswa mampu melakukan analisis regresi sederhana. Semua ini berakumulasi menjadi CPMK di akhir semesternya. Dengan cara ini, pembelajaran bisa berjalan terstruktur dan progres mahasiswa bisa dapat diukur dengan lebih presisi. Tapi ngemastiin CPL dan CPMK itu terukur, kita butuh nih indikator capaiannya yang tepat. Dan itu cuma bisa dibangun dengan satu alat. Penggunaan taksonomi Bloom, revisi untuk menentukan indikator capaian. Ada satu hal perlu rekan dosen ingat betul-betul nih. Kalau kalimat mahasiswa mampu itu tuh nggak cukup. Yang penting mampu apa, level berapa. Terus gimana caranya buat penyesuaiannya? Rekan dosen bisa banget buat menyesuaikan dengan metode taksonomi Bloom revisi. Metode ini menyediakan tingkat kemampuan berpikir dari yang rendah sampai ke yang paling kompleks. Kita jabarkan alurnya. C1 yaitu remembering, C2 understanding, C3 applying, C4 analyzing, C5 evaluating, dan C ke-6 tuh creating. Bingung rekan dosen? Oke, dari sini kita memilih kata kerja operasional atau KKO yang sesuai sama level capaian. Contohnya, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 tuh merancang atau mengkreasi. Penggunaan KKO sendiri mengapastiin indikator capaiannya enggak abstrak, tapi tetap terukur. Misalnya, CPL, mahasiswa mampu merancang solusi inovatif berbasis data. Maka indikatornya harus berada di level tinggi. Misalnya, mahasiswa merancang model prediksi, mahasiswa mengevaluasi
efektivitas solusi, dan mahasiswa menghasilkan rekomendasi berbasis temuan. Taksonomi Bloom membantu dosen memahami beberapa hal ini: level kedalaman kompetensi, relevansi metode pembelajaran, serta kesesuaian jenis evaluasi. Contoh, kuis itu ke C1 sampai C3, project dari C4 ke C6. Nah, dengan indikator yang jelas dan tepat level, proses pembelajaran bisa jadi lebih keukur dan akuntabel. Dan pas CPL jelas, CPMK terstruktur, dan indikatornya terukur, maka RPS yang dihasilkan bukan cuma formalitas, tapi benar-benar jadi peta belajar yang bermakna. Kalau rekan dosen tertarik buat lebih mendalami lagi soal CPL atau CMK ini, kita bisa buatkan lanjutan yang ngebahas gimana sih caranya menyelaraskan CPL dan CPMK sesuai kurikulum OBE. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.